Masalah itu selalu ada, dan justru dalam masalah itulah kita ditolong untuk melihat diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya? Bukan untuk melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Bukan melihat orang yang menyakitimu, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, iblis menggunakan rasa sakit kita, rasa kecewa kita, rasa marah kita, rasa benci kita, dan lalu membuat kita jatuh terjebak dalam dosa. Dan itu bukan hanya di tanah air, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita saling mengampuni, hidup dalam damai sejahtera. Sedikit lagi kesaksian karena peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2005, ketika pengadilan terhadap orang yang dituduh yang melakukan mutilasi di Buivoy. Saya hadir di persidangan itu, menyaksikan itu. Ada tersangka di situ semua. Hakim bertanya kepada ibu kandung dari anak ini. Bayangkan Bapak Ibu, dia hadir di situ. Betapa kuatnya mental itu. Hadir dengan air matanya di situ. Dan luar biasa, hakim bertanya, sudah mendengar semuanya itu? Apa yang ibu akan katakan kepada tersangka? Ibu itu dengan berlinang air mata mengatakan, anak-anakku katanya, saya mengampuni kalian semua. Dan saya tidak tahu bagaimana hakim melakukan. Dia ngomong, ibu mengampuni mereka. Ya, hakim. Kenapa semudah itu? Karena Tuhan Yesus yang mengatakan kepada saya. Dia bersaksi di pengadilan itu, mengatakan Yesus Kristus yang mengatakan itu didengar oleh teroris itu. Luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa. Mampukah kita seperti itu? Dan itu juga pelajaran yang berharga untuk saya pada saat itu, yang selalu marah kepada mereka. Dan ujung-ujungnya besoknya kami mengunjungi teroris itu. Ditahan. Gara-gara itu masa ibu itu mengampuni karena Yesus, masa kita tidak? Itu dia Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari situ banyak pelajaran yang kita dapatkan, bahwa sesungguhnya ketika kita mendoakan mengampuni orang yang menyakiti, mengkhianati kita, sesungguhnya itu menguntungkan kita. Mengapa? Sebab dengan demikian kita memberitakan cinta kasih Tuhan. Kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, Kristosentris. Kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kita berjuang membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Biarlah orang-orang yang menyakiti itu akan diurus oleh Tuhan. Biarlah. Dan itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang yang telah berubah dari egosentris ke kristosentris. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengasihi semua bangsa, sesama apapun. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba kepada paling yang paling terakhir. Mari kita terus beriman kepada Allah yang mengasihi semua bangsa. Apa artinya itu? Kita memilih untuk terus mendengarkan apa kehendak Tuhan, mengutamakan kebenaran Tuhan. Dan implikasinya, kita bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini yang selalu balas-membalas. Tapi kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan cinta kasih Kristus, yang pernah mengatakan kepada pelacur itu, lemparlah dia kalau Anda merasa berdosa.
berani mengatakan tidak kepada kebiasaan buruk dan keinginan buruk, kembali kepada kebiasaan Kristus. Apa tujuannya? Untuk memperluas wilayah hidup kita, semua bangsa, agar semua bangsa diberkati oleh Tuhan melalui kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini dan saling menopang satu dengan yang lain untuk terus menyatakan cinta kasih Kristus dimanapun kita berada tentunya. Dan mari kita terus menunjukkan gaya hidup, cara hidup yang membuat orang yang belum percaya Kristus tertarik kepada kita, kepada Tuhan terutama, dan menyerahkan dirinya untuk diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu sudah terjadi sejak sejarah gereja ini di sepanjang masa. Dan itulah harapan bagi kita semua. Untuk GKST, Bapak Ibu dan saya juga, dan secara khusus untuk Gloria Jakarta. Kepada Bapak Ibu, Korea kita dari egosentris menjadi kristosentris. Gimana, amin? Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, mari ya, nanti kita mulai dari rumah lah. Nanti besok pagi yang tadi ya. Selamat pagi, bla bla bla, sayang dan seterusnya. Ada satu penyakit ibu-ibu di sini untuk saya masih ingat. Ketika bapak-bapak nanti memulai itu besok pagi, Mama selamat pagi saya, Pak, saya. Apalagi dengan musik sedikit Pak, ya kan? Jangan ibu langsung mengatakan tumben. Itu sangat menyakitkan. Jangan kalau ada orang mau berubah maksudnya terimalah apa adanya. Amin. Ya, itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati bulan Ramadan dan kita masih terus bisa bertemu sepanjang Tuhan masih berkehendak terus ya, tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Semoga cinta kasih Tuhan akan terus menyertai kita semua. Dan tadi pesan yang sangat kuat, mari kita selesaikan semua persoalan, karena persoalan tetap ada ya. Pasti tetap ada begitu. Tapi utamakan saja Tuhan dan minimal tambah 4 lagi jemaat. Jadi tenang. Di mana-mana kami sekarang selalu mengatakan, nah sekarang kan sudah tiba saatnya ada mutasi. Banyak juga yang melirik dunia Jakarta ini. Haleluya, itu gimana itu? Sudah habis periode kan? Katanya kan? Itu Bapak Ibu. Ya, tapi itu keinginan manusia. Tapi yang kita utamakan keinginan Tuhan, kita berharap Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak kemudian menimbulkan masalah. Selalu akan ada. Tetapi cinta kasih Kristus akan kekal abadi dalam kehidupan kita. Percaya semuanya itu akan selesai dengan baik. Yang bisa kita tutupi sepanjang kita tidak mengulangi kesalahan Adam dan Hawa yang saling menghakimi, saling mengoper kesalahan-kesalahan menjadi tidak jelas. Tapi mari kita bawa semua kehadiran Tuhan. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita aminkan pemberitaan firman Tuhan ini dengan puji-pujian dari persekutuan pemuda. Mari silakan pemuda. Di belakang.